Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta tolong kepada Mas Syam untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi atau siang hari ini, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingin bertanya siapa yang hari ini tidak hadir? Mas Rizky, Bu. Indah sama Rizky kenapa? Sakit ya. Semoga mereka berdua cepat diberikan kesembuhan. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Sudah siap ya? Siap. Nah, berikut ini Ibu akan tampilkan sebuah gambar yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Gambar apa anak-anak? Benar ya, ini gambar Candi Borobudur. Nah, pasti dari kalian semua itu rata-rata sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur kan? Sudah ya. Kalau yang belum nanti liburan semester berkunjung ke Candi Borobudur ya. Ibu belum gajian. Ya nanti ya kalau ibu udah gajian ya. Oke deh. Nah anak-anak, coba bayangkan jika kalian itu diminta untuk menjadi suatu pemandu untuk turis asing, apakah kalian itu akan menjelaskan sejarah Candi Borobudur itu dengan menggunakan bahasa yang gaul seperti saat mengobrol dengan teman, atau menggunakan bahasa yang resmi agar turis itu percaya dengan apa yang kita jelaskan? Bahasa resmi, Bu. Bahasa resmi ya? Ya, Mengapa? agar lebih mudah dipahami. Karena saya Oh ya, silakan Nana. harus pakai bahasa resmi karena turis itu kan biasanya belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Nah, jika kita menggunakan bahasa gaul atau bahasa tongkrongan, mereka tidak akan mengerti apa yang kita maksud atau yang kita bicarakan. Bagus sekali Nana. Terima kasih Nana atas jawabannya. Baik anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan dua kalimat berikut ini. Kalimat A, Candi Borobudur itu emang gede banget dan keren abis buat foto-foto. Lalu yang kalimat B, Candi Borobudur merupakan monumen candi Buddha terbesar di dunia yang didirikan pada abad ke-8 Masehi. Nah, dari kedua kalimat tersebut, menurut kalian mana yang paling cocok digunakan untuk teks laporan hasil observasi? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Kalimat B, Bu, karena berisi fakta dan bahasanya formal dan jelas. Pintar sekali Erli. Tepuk tangan buat Erli. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan pada kalimat B ini ada kata merupakan. Ada yang tahu apa fungsinya? Silakan Tri. Nah, untuk memberikan definisi apa yang sedang dibahas, Bu. Keren sekali Tri. Nah, coba perhatikan lagi pada kalimat B ini itu ada kata didirikan dan juga di dunia. Mengapa kata didirikan itu penulisannya digabung sementara kata di dunia itu penulisannya dipisah? Ada yang tahu? Ya, silakan Krisna. Kata didirikan itu digabung karena imbuhannya yang membentuk kata kerja pasif. Nah, sedangkan kata di dunia dipisah karena menunjukkan kata tempat. Benar sekali Risma. Tepuk tangan buat Risma. Nah anak-anak, itu dia materi yang akan kita pelajari hari ini. Menyampaikan sebuah laporan hasil observasi itu bukan tentang seberapa banyak kalimatnya, melainkan juga soal ketepatan penggunaan bahasanya. Kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, mulai dari kalimat definisi, kalimat deskripsi, imbuhan di, hingga kata teknik yang ada pada teks laporan hasil observasi. Selain itu juga, dengan mempelajari teks laporan hasil observasi, kalian tentunya dapat membedakan antara informasi ilmiah yang valid dengan berita yang bohong atau hoax.
Nah, menariknya lagi, teks laporan hasil observasi ini tidak hanya dipelajari dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia saja, bisa juga dalam pelajaran IPA. Seperti minggu lalu ya, kita sudah eksperimen tentang lada yang kemudian dikasih sabun colek, kemudian lada itu menjauh dari sabunnya. Itu bisa. Lalu dalam seni budaya juga bisa kita itu mengenali rincian mulai dari bentuk, tekstur maupun warna. Seperti itu anak-anak. Nah, adapun nantinya diharapkan kalian itu mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat dan juga benar. Untuk itu, mari kita bedah teks berikut ini. Yang belakang kelihatan tidak ya? Tidak, Bu. Tidak ya? Sedikit, Bu. Ya. Lagi. Ibu ada maghrib. Mau ada masuk. Bukan server. Baik, anak-anak, kita dengarkan azan zuhur sebentar ya. Baik, anak-anak, ibu lanjutkan ya. Nah, coba kalian amati teks laporan hasil observasi di depan, yaitu Banda Neira, titik surga di Kepulauan Banda. Coba kalian amati dari paragraf pertama hingga paragraf keempat. Bu, Ya, mau izin ke belakang. ya boleh. Silakan. Ini ya. Sudah kalian amati anak-anak? Sudah. Nah, ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu Banda Neira pada paragraf pertama? Saya. Silakan Umi. Banda Neira itu satu pulau yang terletak di Kepulauan Banda, Indonesia, Bu. Banda Neira itu destinasi wisata yang menarik di Maluku dan sangat terkenal. Pintar sekali Umi. Pintar sekali. Nah, anak-anak, kata adalah dan merupakan menjadi ciri khas dalam kalimat definisi, yaitu kalimat yang menjelaskan suatu hal secara umum. Lalu paragraf kedua, pada paragraf kedua itu kalimat mana yang menggambarkan suasana pantainya? Saya, Bu. Silakan Mala. Di paragraf kedua itu kalimat deskripsinya adalah pada kalimat Banda Neira memiliki lanskap yang menunjukkan dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih dan terumbu karang yang indah. Seperti itu, Bu. Nah, benar sekali Mala. Tepuk tangan buat Mala. Anak-anak, itulah yang namanya kalimat deskripsi. Jadi kalimat deskripsi itu merupakan suatu kalimat yang menggambarkan sifat ataupun ciri khas suatu benda seperti itu. Nah, sehingga kalimat deskripsi ini digunakan oleh pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah dapat merasakan dan juga melihat dengan sendirinya. Lalu selanjutnya, coba kalian amati dari paragraf ke-1 hingga ke-4. Apakah kalian menemukan kata-kata yang terdengar ilmiah? Ada, Bu. Ada. Ada? Siapa yang sudah menemukan? Rifa, silakan Rifa. Ya, Bu, ada kata vulkanik, komoditas, endemik, ekosistem. Gitu. Pintar sekali, tepuk tangan buat Rifa. Nah, apa yang disebutkan oleh Rifa tadi seperti kata endemik, vulkanik itu merupakan suatu kata teknik atau kata teknis atau istilah ilmiah, yaitu merupakan suatu kata yang memiliki makna tertentu yang mempunyai makna tertentu dalam bidang tertentu ya. Misalkan tadi ada kata ekosistem. Nah, kata ekosistem itu mempunyai makna dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan?
pada pulau tersebut? Ada yang tahu? Saya Silakan Sofia. bisa snorkeling, menyelam, terus hiking juga bisa. Keren sekali Sofia, tepuk tangan buat Sofia. Nah, kata-kata yang disebutkan oleh Sofia tadi seperti kata menyelam, snorkeling, hiking itu merupakan contoh kata verba atau kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas ataupun tindakan. Selanjutnya, pada kalimat tersebut itu ada kata dikelilingi dan juga ada kata dikelilingi dan juga di pulau ini. Nah, mengapa kata dikelilingi itu penulisannya digabung dan juga kata di pulau ini penulisannya itu dipisah? Ada yang tahu? Saya tahu. Silakan Bayu. Kalau kata di pulau ini itu termasuk kata tempat, jadi dipisah. Sedangkan kalau kata dikelilingi itu merupakan kata kerja, jadi digabung. Ya, pintar sekali Bayu. Tepuk tangan buat Bayu. Nah, anak-anak perlu diingat ya bahwasanya kata di sebagai awalan itu di penulisannya digabung yang membentuk kata kerja pasif, sementara kata depan di penulisannya itu dipisah itu menunjukkan kata tempat. Paham sampai sini anak-anak? Nah, selanjutnya dalam contoh teks laporan hasil observasi ini itu ada kata pantai, lalu kata Banda Neira, lalu ada kata benteng. Itu merupakan contoh-contoh kalimat nomina. Jadi kalimat nomina itu apa? Kalimat nomina itu merupakan kata nomina itu merupakan suatu kata yang merujuk pada benda, tempat maupun manusia, seperti itu. Nah, yang terakhir, jika kalian itu ingin menggali suatu informasi mengenai sejarah Banda Neira, kalian itu dapat menambah sumber rujukan yang terpercaya, seperti itu. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum ada ya? Baik, karena ibu rasa kalian sudah paham terkait dengan materi hari ini, saatnya kita bermain sebentar ya untuk mengetes konsentrasi kalian. Ibu minta kalian untuk berdiri sebentar. Nah, kita sebelum itu ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk fokus ya. Ikuti. Bentar ya Mbak Umi. Ikuti gerakan ibu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. karena Melihat, mendengar, Guru, pusing. tepuk fokus. melihat, mendengar, fokus. Oke, melihat, Tangan bergerak semua. Kita akan bermain yang namanya itu gema kaidah ya. Jadi aturan mainnya, ibu akan mengucapkan suatu kalimat. Apabila kalimatnya itu senang. terdiri kalimatnya itu mengandung kata adalah atau merupakan, maka kalian itu tepuk tangan 2 kali. Ada. Lalu kalau misalkan kalimat itu menggambarkan suatu sifat atau ciri, maka tepuk tangannya 1 kali. Satu kali ya. Terus kalau istilah teknis itu tepuk tangannya 3 kali. Ya, 3 kali. Terus kalau kata kerja itu tidak usah tepuk tangan. Paham anak-anak? Kayak ibu mulai ya. Terima kasih. Kerak telur adalah makanan khas Jakarta. Menyelam, vulkanik, Iya. ekosistem. Ekosistem. Teknis kan? Ya, 1 kali lagi ya. Oke, Bu. Melihat,
Iya. 1, 2, 3, Adinda salah macam menyimpulkan. Kerak telur merupakan makanan budaya Betawi. Terutama buat kita semua. Baik anak-anak, karena ibu rasa kalian sudah memahami materi hari ini, saatnya kalian untuk berlatih secara kelompok ya anak-anak. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok saja depan belakang. Nah, di sini ibu itu memiliki suatu kardus yang mana di dalamnya ini itu ada suatu potongan kalimat entah itu kalimat definisi ataupun kalimat deskripsi ya, yang nantinya tugas kalian itu menganalisis mana kaidah kebahasaannya, entah itu di kalimat definisi ataupun kalimat deskripsi. Nanti tuliskan alasannya pada lembar kerja yang telah ibu sediakan ya. Baik bu, bisa dimakan ya anak-anak? Bisa. Ini lebaran ya? Lebaran. Ibu kasih waktu kalian selama 10 menit ya. Ya, ini apa? Ada listriknya. Selesai permasalahan itu kan, nanti cek sini. Biar dia tuh menyelesaikan masalah itu. Biar dia tuh nggak terlena masalah. Oxford sekarang semua cek itu Udah apa nih? Anda putar-putar terus. Ini buka putar-putar. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Ibu, karena tadi kelihatannya kelompoknya Nida itu sangat aktif sekali, Ibu minta kelompoknya Nida untuk ke depan. Perwakilan saja, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lida dari perwakilan kelompok 2. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok kami kaidah berbahasaan teks LHO. Yang pertama ada kalimat definisi. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa
payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Nah, alasannya kenapa ini termasuk kalimat definisi karena menggunakan kata adalah untuk memberikan penjelasan umum atau pengertian tentang objek yang diobservasi. Berikutnya ada kata teknis atau istilah ilmiah. Ada 4, ada ekosistem, makro, abrasi, dan karbon dioksida. Alasannya karena kata-kata tersebut termasuk kosakata khusus yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ada kata kerja atau verba. Kami juga menemukan 4, yaitu menurunkan, menyediakan, memiliki, dan menahan. Alasannya karena menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas atau proses yang dilakukan atau terjadi pada objek. Lalu selanjutnya ada Ibu Hadi, yaitu di wilayah, lalu di garis pantai, di garis pantai juga, dan dipengaruhi. Nah, yang dipisah itu menunjukkan tempat seperti di wilayah dan di garis pantai. Lalu yang digabung itu dipengaruhi, yang menunjukkan kata kerja pasif. Selanjutnya ada kata benda atau nomina, yaitu air, hutan bakau, dan tanah. Nah, yang merujuk pada entitas fisik yaitu benda mati atau lingkungan fisik yang dapat diamati secara nyata. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung dan sumber rujukan, yaitu pada menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Alasannya menurut data dari pihak berwenang untuk memperkuat fakta dalam laporan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada. Betul. Setuju. Baik, tepuk tangan untuk leader kelompok leader. Silakan kembali. Baik, kelompoknya leader sudah sangat tepat sekali ya untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan sangat baik, benar, dan juga lengkap. Nah, cukup sekian materi pembelajaran ini. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan mengenai materi pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan Umi. Yes. Jadi kesimpulannya adalah kaidah kebahasaan teks LHO itu tadi terdiri dari definisi, kalimat deskripsi, kata teknis, kata verba, ibu hadi, kata nomina, dan sumber rujukan atau kutipan langsung Bu. Nah, kaidah kebahasaan ini menurut saya sangat penting untuk menjadi alat yang digunakan agar laporan hasil observasi itu akurat dan dapat dipercaya. Baik, terima kasih Umi atas tanggapannya. Iya. Baik anak-anak, Ibu ingin menyampaikan sedikit informasi, ada tugas tambahan sedikit, hanya soal pilihan ganda itu sebanyak 5 dan juga soal 1 urean. Nah, untuk tugasnya itu dikumpulkan untuk minggu selanjutnya. Nah, anak-anak juga mulai dari sekarang bisa membaca dari buku ataupun sumber internet tentang langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, terima kasih anak-anak. Nah, Ibu ingin meminta pendapat dari Claudia. Baik Bu, kegiatan hari ini menyenangkan karena kami semua antusias ketika belajar tentang kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks LHO. Kita bisa mengetahui bagaimana cara menjelaskan dan menulis laporan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan teks LHO. Kita juga menjadi tahu tentang jenis-jenis kalimat, pemilihan kata, imbuhan dan kutipan dalam menulis teks LHO. Jadi itu sangat menyenangkan Bu. Ini Emma Dina. Oke, baik, terima kasih ya Claudia atas tanggapannya. Baik anak-anak, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.